Hai teman-teman semuanya, sebelumnya kalau kalian belum kenal aku, perkenalkan nama saya Nika Martiana. Nah, jadi di video kali ini itu kita bakal belajar bareng tentang suatu hal yang seru banget, nggak kalah serunya dari pembahasan di video kemarin. Nah, jadi di sini kita itu bakal belajar tentang virtual machine. Bayangin deh, kita bisa punya beberapa sistem di satu komputer aja. Itu udah keren banget kan? Makanya tonton videonya sampai selesai ya, karena aku di sini itu bakal jelasin dengan santai, simple, dan pastinya tetap seru. So, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja. Nah, ini nih hal-hal menarik yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Yang pertama itu ada apa itu virtual machine atau biasa disebut dengan VM. Yang kedua itu ada arsitektur virtual machine. Yang ketiga itu ada download dan install VirtualBox. Yang keempat itu ada download VMware. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada install VMware. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu virtual machine atau yang biasa kita sebut dengan VM? Jadi, VM atau yang biasa disebut virtual machine itu apa sih? Jadi gini, coba bayangin, kamu punya satu laptop atau PC, tapi di dalamnya itu kamu bikin komputer virtual lagi, yang jalannya itu bisa barengan. Nah, si komputer virtual itu yang disebut dengan virtual machine atau VM. Jadi kesimpulannya tuh kayak gini, perumpamaan. Nah, misalkan komputer asli itu sama aja kayak rumah besar. Nah, si VM-nya itu kayak jadi kamar-kamar di dalam rumah itu. Jadi tiap kamar itu punya aturannya sendiri, aplikasi sendiri, bahkan sistem operasi sendiri. Nah, contohnya nih, misal laptop kamu itu aslinya itu Windows, tapi di VM itu kamu bisa install Linux, bahkan bisa lebih dari satu VM. Nah, jalannya itu tetap barengan, tapi nggak bakal ganggu sistem utama. Keren banget kan? Nah, yang selanjutnya bisa kalian lihat di sini itu ada dua gambar kan ya. Tapi sebelumnya itu akan saya jelasin dulu. Nah, di sini itu ada dua gambar arsitektur. Yang sebelah kiri itu, yang ini itu arsitektur tanpa menggunakan VMware. Kalian bisa lihat di bagian yang ini, itu ada storage, compute, memory, network, dan masih banyak lagi ini. Nah, itu tuh ya kayak di atasnya lagi itu kan ada terinstall ini ya, operating system atau biasa disebut dengan OS. Nah, di sini itu kalian bisa lihat ada dua gambar ini ya. Tapi bentar dulu, aku jelasin dulu. Jadi di sini ada dua gambar arsitektur. Yang sebelah kiri ini itu arsitektur tanpa menggunakan VMware. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu arsitektur yang menggunakan VMware. Nah, mulai dari yang sebelah kiri, kalian bisa lihat yang bagian paling bawah, itu bagian hardware. Bisa kita lihat isinya ada storage, compute, memory, network, dan sebagainya. Dan di atasnya hardware itu ada operating system atau OS. Dan di atasnya lagi itu ada APK. Nah, untuk simpelnya itu kalian bisa bayangin aja di sebuah komputer atau laptop itu ada OS. Nah, terus terinstall lagi nih beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, ini arsitektur yang pertama ini itu kurang lebihnya itu konsepnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang sebelah kanan. Di sebelah kanan itu mungkin terlihat sama dengan yang sebelah kiri, karena ada hardware, ada OS, dan ada aplikasinya. Tapi sebenarnya ini itu beda banget, karena ini yang menggunakan VM dan ini yang tidak. Bedanya itu dari hardware, di atasnya hardware itu ada operating system. Nah, di atasnya operating system itu nggak langsung application, tapi ada hypervisor. Nah, setelah hypervisor baru ini ada muncul kayak VM-VM gitu. Kalau kalian tanya hypervisor itu apa sih? Nah, hypervisor itu aplikasi yang bakal kita gunain untuk buat sebuah VM. Jadi kalau kalian udah install hypervisor, itu kalian juga bisa buat VM. Bisa buat banyak juga, tapi seberapa banyaknya yang bisa kalian
buat itu tergantung sama storage laptop atau komputer kalian juga. Nah, di bagian VM, kalian juga bisa melihat ada storage, compute, memory, dan sebagainya. Hampir sama seperti hardware, tapi ini bedanya, ini tuh hardware virtual, bukan yang ada di laptop kita. Berarti ini tuh hardware yang ada di VM, bukan yang ada di laptop kita. Ini tuh kayak, intinya kayak konsepnya tuh kayak hardware, tapi hardware-nya itu virtual. Jadi ini tuh kayak bisa digunain gitu loh. Nah, kalau tadi kita udah bahas poin yang pertama, apa itu virtual machine atau VM. Nah, terus selanjutnya kita akan lanjut ke hal yang menarik kedua, yaitu arsitektur virtual machine. Ada apa aja sih di dalam arsitektur virtual machine? Ya, kita simak aja ya. Oke, langsung saja di sini itu ada dua gambar. Sudah disediakan dua gambar. Gambar kiri dan kanan. Nah, ini tuh ada dua gambar ini tuh sebenarnya gambar dua tipe hypervisor. Nah, hypervisor itu apa sih? Kok dari tadi hypervisor mulu? Nah, hypervisor itu adalah software atau sistem lah yang ngatur virtual machine atau VM. Nah, si hypervisor ini itu yang bisa bikin satu komputer bisa dibagi-bagi jadi banyak kayak komputer virtual. Nah, yang sebelah kiri, yang ini, itu kita bisa lihat kalau ini itu tipe pertama, yaitu hypervisor bare metal. Nah, jadi yang kedua, tipe kedua itu ada hypervisor hosted architecture. Nah, bedanya apa sih? Jadi, kalau bare metal hypervisor, setelah hardware itu ada hypervisor, dan kita itu bisa langsung install VM di dalam hypervisor ini atau di atasnya. Nah, VM yang biasa digunain itu ada VMware FC, terus Proxmox, dan sebagainya. Bedanya, yang VMware ini itu berbayar, tapi kalau Proxmox itu gratis. Tapi, dengan catatan kalau kalian tipenya yang lebih ke profesional atau pekerja kantoran itu kalian bisa pakai yang virtual machine-nya ini, yang berbayar. Karena kualitas yang disediakan juga lebih komplit atau lebih baik. Intinya lebih ke lebih cocok digunakan untuk profesional gitu. Tapi kalau kalian masih di tahap belajar, mungkin kalian bisa menggunakan ini terlebih yang Proxmox terlebih dahulu. Nah, kita ke gambar yang sebelah kanan yang ini. Itu ada gambar hosted arsitektur. Nah, jadi di hosted arsitektur itu setelah hardware itu ada host OS-nya terlebih dahulu. Kemudian baru ada hypervisor. Pada hosted arsitektur itu VM yang biasa digunakan juga ada VMware. Tapi ini yang VMware Pro, bukan yang XC kayak sebelah. Tapi ini itu berbayar. Kalau misalkan ada lagi VirtualBox itu gratis. Nah, seperti yang tadi, kalau VMware yang XC ini berbayar dan ini gratis. Nah, kalau yang ini juga VMware yang Workstation Pro itu juga berbayar, tapi yang VirtualBox itu tidak. Nah, setelah itu kita akan masuk ke hal yang menarik ketiga, yaitu download dan install VirtualBox. Nah, di sini kan tadi aku udah jelasin ya perbedaannya yang arsitektur yang sebelah kiri, yang bare metal, sama sebelah kanan itu hosted arsitektur. Nah, setelah itu kita langsung aja nih, kita bakal coba download. Nah, kita bakal coba download yang VirtualBox. Nah, download dan install VirtualBox. Nah, kalian itu sebenarnya download VirtualBox itu gampang. Kalian yang pertama itu pergi ke pencarian. Bisa pakai Edge atau Google Chrome atau Firefox atau yang lainnya. Itu bebas, terserah kalian. Nah, kebetulan aku ini di sini tuh pakainya itu Chrome. Nah, kita langsung aja ke Chrome-nya. Terus kalian ketik download VirtualBox. Nah, setelah itu kan akan muncul halaman seperti ini. Nah, setelah itu kalian pergi ke websitenya yang
Oracle VirtualBox atau http://www.virtualbox.org. Nah, kalian pergi ke yang ini. Nah, setelah itu kan akan disajikan nih tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian pergi ke yang VirtualBox Platform Package. Nah, di sini itu ada pilihan, saya zoom ya. VirtualBox versi 7.2.4 Platform Package. Kalian itu di sini menyesuaikan sama perangkat yang kalian gunakan. Kalau misalkan kalian pakai Windows, kalian bisa download yang ini. Kalau misalkan kalian pakai macOS tapi pakainya Intel, kalian bisa download yang ini. Begitu juga seterusnya. Nah, karena kebetulan di sini saya itu pakainya Windows. Nah, jadi saya downloadnya itu yang Windows. Kalian tinggal klik aja, terus di tab download itu akan muncul. Nah, karena kebetulan saya itu sudah download, jadi saya tidak perlu untuk mendownload ulang. Nah, mungkin ini downloadnya agak sedikit lama. Kalian itu bisa tunggu dengan sabar, tapi nggak terlalu lama kok. Sabar aja. Nah, jika kalian sudah selesai downloadnya, kalian bisa pergi ke File Explorer. Nah, di sini bisa dilihat. Saya sudah download. Nah, setelah itu, kita akan menginstalnya. Masa udah di-download nggak diinstal kan kocak. Nah, untuk cara installnya itu kalian bisa klik 2 kali. 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Itu kalian di ini yes. Nah, setelah itu akan muncul apa namanya? Ya beginilah. Duh. Nah, akan muncul tampilan begini. Welcome to the Oracle VirtualBox versi 7.2.4 installer. Nah, kalian cukup next aja kalau kalian malas baca. Nah, setelah itu itu ada persetujuan, lisensi persetujuan. Nah, itu kalian tinggal ini aja. Saya menyetujui gitu aja. Terus kalian next. Terus yang ini itu tinggal next aja. Ya, ini juga next aja. Terus next. Start. Terus kalian lihat install. Nah, ini itu harus menunggu agak lama ya. Mungkin sekitar ya berapa mungkin standar 10 menit lah. 10 menit, 5 menit kelar. Agak lama ya, tapi sabar. Nah, kalau udah kayak gini, itu kalian bisa tinggal finish aja langsung. Nanti otomatis kebuka kok. Nah, coba kita lihat. 2. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Karena sebelumnya saya itu sudah pernah download VirtualBox dan sudah pernah membuatnya atau membuat VM, jadi tampilannya seperti ini. Tapi kalau kalian masih pertama, itu biasanya itu tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut ke hal yang menarik selanjutnya. Tapi udah paham kan kalau sebenarnya download VirtualBox segampang itu kok, nggak susah beneran. Nah, itu tadi cara download dan install VirtualBox. Gimana? Gampang kan? Kan cuma tinggal klik, tunggu, terus next-nextin aja, udah selesai. Mudah banget ya. Nah, sekarang coba kalian yang download. Atau kalian coba deh download. Pasti kalian juga bisa kan? Bisa lah. Nah, kita akan lanjut ke hal menarik selanjutnya. Nah, hal menarik yang nomor 4 itu ada download VMware. Saya jamin deh, nggak susah. Ya, kira-kira hampir sama kayak download VirtualBox. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk ke cara download VMware-nya. Nggak susah kok, beneran. Nah, kalian
pergi ke mesin pencari. Bebas ya, mau apa aja, mau Firefox juga boleh, apa juga boleh, bebas terserah kalian. Nah, terus di sini kita bikin aja download VMware yang ini, yang export. Nah, ini ya yang ini, VMware Workstation Pro download. Kalian bisa klik aja langsung. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, terus di sini itu kan ada banyak opsinya. Kalian itu bisa pilih opsinya menyesuaikan kebutuhan dari perangkat kalian atau menyesuaikan perangkat lah. Di sini saya akan coba untuk download Windows 17. Aduh. Nah, hmm, hmm, sabar ya, ini masih muter-muter. Nah, udah bisa dilihat ya, ini tuh sudah kalau kalian udah download, nggak usah download lagi. Nah, karena kebetulan di sini saya udah download, jadi saya tidak perlu untuk mendownload ulang. Aduh, maaf ini sinyal saya jelek. Nah, setelah kalian download, kalian bisa pergi ke si ini, apa namanya, File Explorer. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa saya sudah mendownload VMware Workstation. Nah, coba kita akan langsung saja ke cara menginstalnya. Sebenarnya cara install itu hampir sama kayak yang install VirtualBox tadi. Gampang kok, tinggal klik 2 kali, terus kalian yes saja, terus kalian apa namanya? Aduh. Nah, ini terus kalian yes saja. Yes, ini sabar ya. Mungkin agak lama, jadi sabar aja. Nah, ini kita tunggu ya sebentar. Nah, setelah itu kan sudah ada tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian cukup klik next. Nah, jangan lupa lisensi argumennya itu kalian saya menyetujui di checklist. Next. Terus kemudian next aja langsung. Next aja. Langsung next aja. Next. Dan yang terakhir stop. Nah, ini mungkin memakan waktu yang agak lama ya, 5 menit lah ya. Kalian harus agak bersabar ya, karena ini memakan waktu yang mungkin agak lama.
Nah, ini sebentar lagi. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, Combat to VMware Workstation Pro Setup Wizard, kalian cukup di finishing aja. Nah, kalau sudah itu biasanya akan langsung terbuka. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya dari VMware Workstation 16 versi 16 Pro. Nah, mungkin seperti ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara install. Gimana? Gampang kan ya, nggak susah. Nah, masa gitu doang susah sih? Kan cuman tinggal klik sama next down sama tungguin lah ya, mungkin agak lama. Ya, intinya pokoknya kalian coba juga di rumah. Nah, itu dia pembahasan menarik kita tentang virtual machine dan teman-temannya. Semoga dari video ini kalian bisa jadi lebih paham dan lebih tahu gimana cara kerja virtualisasi dan kenapa teknologi ini itu penting banget di dunia IT saat ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Saya Nifa Mardiana, mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini nih hal-hal menarik yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Yang pertama itu ada apa itu virtual machine atau biasa disebut dengan VM. Yang kedua itu ada arsitektur virtual machine. Yang ketiga itu ada download dan install VirtualBox. Yang keempat itu ada download VMware. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada install VMware. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu virtual machine atau yang biasa kita sebut dengan VM?